harap kalian masih dalam keadaan sukacita dan masih dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, menggunakan protokol kesehatan pada saat keluar rumah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Allah memperbarui kehidupan. Pada mulanya, Allah menciptakan manusia putih, jernih, seperti air ini. Tetapi, ketika manusia menggunakan hak pilihnya dengan tidak bijaksana, maka merusak, memperkeruh, seperti air kotor ini. Tetapi firman Allah berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itulah janji keselamatan, yang artinya kuasa dosa akan ditaklukkan oleh Sang Juru Selamat. Nah, kita ketahui bahwa manusia tidak terlepas dari keinginan Dia. Untuk itu, manusia memerlukan pembaruan setiap hari. Topik ini membahas mengenai bagaimana Allah bertindak sebagai pembaharu kehidupan. Nah, manusia membutuhkan pembaruan hidup supaya dapat menikmati persekutuan yang benar dengan Allah dan juga sesama. Pembaruan yang dimaksud adalah meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Manusia lama adalah manusia yang hidup menurut keinginan daging, sedangkan manusia baru adalah manusia yang hidup oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang kudus di hadapan Allah dan juga manusia. Tindakan Allah sebagai pembaharu berarti Ia mengambil inisiatif untuk mendatangi manusia dan memperbaharui. Dahulu, Allah menciptakan segala sesuatu dengan sungguh amat baik, tidak bernoda bagaikan kertas putih. Namun, karena keserakahan dan keinginan yang hendak melebihi Allah, membuat manusia dibutakan dan jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah masih tetap mengasihi manusia dan berusaha memperbarui kehidupan ciptaannya. Namun apa yang terjadi? Manusia tetap tergoda untuk melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah. Hingga akhirnya Allah memutuskan untuk memisahkan manusia itu dari dosa. Karena kasih Allah, Allah memutuskan untuk memisahkan manusia itu dari dosa. Jadi keselamatan yang telah Allah berikan diwujudkan melalui Yesus Kristus. Allah memperbarui kehidupan melalui Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia telah menjanjikan datangnya Roh Kudus yang akan mendampingi para rasul dan orang percaya supaya mereka selalu dipimpin dalam kebenaran. Jika kalian mengasihi aku, kalian akan mentaati perintahku. Aku akan minta pada Bapa agar memberi kalian penolong yang akan tinggal selamanya. Dialah Roh yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tidak dapat menerimanya karena tidak melihat atau mengenalnya. Tapi kalian mengenalnya karena Ia tinggal dan ada bersama kalian. Saat aku pergi, kalian tidak akan ditinggalkan karena aku akan kembali. Sebentar lagi dunia tidak akan melihatku, tapi kalian akan melihatku. Dan karena aku hidup, kalian juga akan hidup. Nah, dalam 2 Korintus dikatakan bahwa kita semua adalah ciptaan baru. Pembaruan itu merupakan pembaruan total, mencakup sifat dan karakter maupun kepercayaan kita kepada Allah. Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 2, di mana menceritakan tentang jemaat mula-mula. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-42. Setelah Yesus naik ke surga,
Murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut, karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, dari cerita kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu, kita bisa melihat bagaimana Allah memperbarui kehidupan mereka melalui Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memperbarui kehidupan mereka, banyak perubahan-perubahan yang mereka alami. Apa saja perubahan yang mereka alami ketika Roh Kudus memperbarui kehidupan mereka? Mari kita saksikan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, itulah perubahan-perubahan yang telah dialami jemaat mula-mula pada saat itu ketika Roh Kudus memperbarui kehidupan mereka. Kita ketahui juga bahwa Rasul Paulus pernah mengalami pembaruan oleh Roh Kudus. Sehingga Rasul Paulus pernah mengatakan dan dia menuliskan bahwa ketika seseorang dan ketika kita telah dihidupi oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan melakukan perbuatan keinginan daging. Tetapi sebagai ganti perbuatan daging, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah hal-hal yang dilahirkan oleh setiap orang yang telah diperbarui oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya memperbarui hidup orang percaya, namun Roh Kudus juga memberikan pengharapan masa kini dan masa depan bagi setiap manusia. Dampak dari kepercayaan kepada Allah yang memperbarui hidup manusia melalui Roh Kudus ada tiga. Yang pertama, orang percaya yakin bahwa Allah berkuasa atas hidupnya dan bahwa kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kepercayaan ini melahirkan pengharapan bahwa orang percaya pasti memiliki kehidupan yang lebih baik, mencakup kehidupan sekarang maupun di masa depan. Dan pengharapan ini juga membuat manusia mampu untuk mengubah sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya. Kedua, kuasa Allah melalui Roh Kudus juga dapat memperbarui cara berpikir dan bertindak mereka yang percaya kepadanya. Yang tadinya lebih banyak mengacu pada keinginan daging, menjadi mengacu pada keinginan Roh Kudus sebagaimana tercantum dalam buah-buah roh. Yang ketiga, menjadi percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam sejarah umat manusia. Pekerjaan itu tidak hanya memperbarui, namun mentransformasi dan memulihkan semua hubungan yang telah dirusak oleh dosa. Hubungan antara manusia dengan Allah dan juga hubungan antara manusia dengan sesama. Nah, itulah dampak dari kepercayaan kita kepada Allah ketika kita telah diperbarui oleh Roh Kudus. Nah, ini materi kita. Kalau kalian sudah memahami materi ini, mari memberi diri untuk diperbarui Allah setiap hari melalui Roh Kudus. Allah
terus bekerja memperbarui hidup manusia melalui Roh Kudus, asalkan manusia tidak menjauhkan diri darinya. Bertekun dalam doa dan membaca Alkitab akan menolong orang beriman untuk menjaga kedekatannya dengan Allah, Sang Pembaharu kehidupan. Pembaruan hidup manusia tidak terlepas dari keselamatan yang telah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Pembaruan hidup tidak boleh terlepas dari aspek percaya. Hanya orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus sajalah yang akan mengalami pembaruan hidup. Allah adalah pembaru kehidupan melalui Roh Kudus. Tiap orang percaya menikmati pembaharuan hidup baik jasmani maupun rohani, di mana dalam pembaruan itu relasi manusia dengan Allah, sesama dan alam dipulihkan dan diperbarui. Pembaruan itu memberikan dorongan bagi manusia untuk hidup dalam pengharapan kepada Allah. Manusia yang hidup dalam pengharapan akan mampu hidup sebagai manusia baru, di mana semua pikiran, perkataan, serta perbuatannya sesuai dengan perintah Allah. Bagi remaja Kristen, kepercayaan ini amat sangat penting untuk dijadikan pegangan hidup, sehingga mampu menghadapi setiap tantangan yang ada. Berbagai tantangan datang dari dalam maupun dari luar diri sendiri. Kehidupan yang dijalani pada masa kini bukanlah kehidupan yang mudah, karena berbagai tantangan yang ada membutuhkan pegangan hidup untuk menghadapinya. Demikian materi kita hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang menjadi pembelajaran atau pembahasan kita hari ini. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.